Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri kelas 10 Mu'allimin, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa melalui media. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang terjadwal sesuai dengan jadwal pelajaran yang disampaikan oleh pihak sekolah. Baik para santri sekalian, materi pembelajaran untuk kelas 10 Mu'allimin pada hari ini yaitu Ulumul Quran, ya, pelajaran Ulumul Quran, dan kita akan membahas yaitu tentang Al-Quran. Mungkin yang sudah ada bukunya bisa dibuka bukunya seperti ini. Baik, materi Ulumul Quran di halaman yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Nah, di sini disebutkan ta'riful Quran. Ya, bahasan yang pertama tentang ta'rif Al-Quran, yaitu tentang definisi Al-Quran. Dalam definisinya di sini bahwa Al-Quran itu katanya huwa kalamullahi ta'ala, yaitu kalam Allah, firman Allah ta'ala, al-munazzilu, yang diturunkan ala Muhammadin SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Al-matslul mutawatiru, yaitu yang dibacakan, kemudian juga al-mutawatiru, yang mutawatir, gitu ya. Jadi takrif atau definisi Al-Quran yang pertama di sini disebutkan adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad. Al-matslu yang dibacakan oleh malaikat Jibril, ya, gitu, yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya disampaikan lagi kepada orang-orang dan sampailah kepada kita. Dan Al-Quran disampaikannya itu al-mutawatiru, secara mutawatir. Nah, sini masih ingat ya arti atau makna mutawatir itu? Nah, mutawatir itu nanti ya kajiannya, bahasanya ada di ilmu mustalah hadis. Ya, untuk mengingatkan ya kurang lebih ya sederhananya mutawatir itu maknanya banyak yang menceritakannya, banyak yang menginformasikannya. Kemudian dari sekian banyak informasi yang disampaikan, isi informasinya, isi beritanya sama, begitu. Nah, Al-Quran disampaikan oleh orang-orang, gitu ya, disampaikan oleh oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada para sahabat, gitu ya. Dan seterusnya disampaikan lagi oleh orang-orang, disampaikan dan sampailah kepada kita. Dan ternyata dari semua orang yang menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, dari semua orang yang membacakan ayat Al-Quran, itu ternyata tidak ada perbedaan, semuanya sama, gitu ya. Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad disampaikan, sampailah zaman sekarang, sampailah ke kita, itu informasinya tuh sama, begitu. Nah, itu namanya mutawatir. Jadi disampaikan oleh beberapa orang, oleh banyak orang, dan isi yang disampaikannya itu isi ceritanya sama, begitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kan ayat Al-Quran dimanapun, gitu ya, tersebar ke seluruh dunia, nah itu sama, begitu ya. Tidak ada perbedaan sampai ke harokatnya, barisnya, domah, patahnya, itu semua, gitu, tidak berbeda, semuanya sama. Bahkan sekarang ya semakin canggih, di mana ada yang coba-coba merubah, coba-coba beda membacakan ayat Al-Quran, gitu ya, ini akan terdeteksi. Baik, nah itulah yang disebut mutawatir, ya, gitu. Nah, jadi kalau sudah disebutkan mutawatir, sangat kuat sekali, ya, begitu. Baik, itu definisi yang pertama tentang Al-Quran. Kemudian ada juga yang memberikan definisi, yaitu wakila, dan dikatakan juga, ya, atau bisa ada juga yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah huwa kalamullahi,
yaitu kalam Allah, firman Allah, al-mu'jirul munazziru, yaitu yang segera diturunkan ala khotimil anbiya'i wal mursalin, kepada khotamul anbiya wal mursalin, maksudnya Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi definisi yang kedua di sini kalam Allah katanya, jadi Al-Qur'an itu kalam Allah yang diturunkan gitu ya kepada ya khotamil anbiya wal mursalin, kepada ya khotamil anbiya wal mursalin. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disebut khotamul anbiya, artinya penutup para nabi. Artinya nabi yang terakhir begitu ya. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Oleh karena itu, kalau zaman sekarang gitu ya, kalau setelah Nabi Muhammad ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sudah jelas itu adalah sebuah kebohongan. Gitu ya, sebuah kebohongan, dan jangan sampai terpengaruh. Dan ingat juga, hati-hati juga ya orang yang mengaku nabi, jangankan zaman sekarang, di zaman Nabi saja ketika nabinya masih ada, itu sudah ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Seperti dulu di zaman Nabi ada ya Musailamah al-Kadzab kan gitu ya, dan yang lainnya. Itu padahal Nabi Muhammadnya masih ada. Ternyata sudah ada orang yang berani mengaku dirinya sebagai nabi. Oleh karena itu, ya Nabi Muhammad di sini disebutkan khotamul anbiya atau khotamul mursalin, yaitu nabi ataupun rasul yang terakhir begitu. Baik, jadi gitu ya, kalam Allah yang diturunkan kepada khotamul anbiya atau khotamul mursalin. Kemudian diturunkannya itu oleh Allah kepada Nabi Muhammad biwasitotil amina, melalui atau dimediasi atau melalui perantara al-amin gitu, melalui perantara al-amin, yaitu Jibril alaihissalam gitu ya. Nah, jadi wahyu Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad, tidak langsung kepada Nabi Muhammad, tidak langsung Allah menyampaikan, berfirman kepada Nabi Muhammad, tapi Allah sampaikan dulu kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an isinya seperti itu. Jadi ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad biwasitotil amina Jibril alaihissalam, melalui ya al-amin Jibril alaihissalam. Nah, nanti ada juga wahyu ataupun firman Allah, kalam Allah yang turunnya langsung kepada Nabi Muhammad, ada juga gitu ya, seperti itu. Nah, itu bahasanya nanti di kajian hadis qudsi nanti ya. Nanti insya Allah di Ulumul Quran juga ya tentang hadis qudsi akan dibahas. Baik, jadi yang disebut Al-Quran itu ya kalam Allah gitu ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam. Kemudian di sini di definisi yang kedua ini disebutkan yaitu al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yaitu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian al-mukhattatamu bi suratil Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas gitu ya. Gitu. Jadi Al-Qur'an tadi ya gitu, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril gitu. Melalui malaikat Jibril jadi diawali dengan surat Al-Fatihah dan juga diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, di situ tadi ada yang terlewat ya, ada yang terlewat di situ tadi bahwa Al-Qur'an itu katanya al-maktubu ya, al-maktubu fil mushafil mankuli ilaina bitawatiri. Jadi ayat Al-Qur'an ya itu juga tercatat dalam mushaf yang sudah sampai sekarang kepada kita nih, yaitu kitab suci Al-Qur'an ya, bitawatiri, yang disampaikan itu secara mutawatir. Tadi sudah disinggung ya tentang mutawatir. Kemudian juga al-muta'abbidu bitilawatihi, dan
menjadi ibadah ketika membacanya. Baik, jadi ayat Al-Qur'an itu ya kalam Allah, kemudian juga menjadi ibadah ketika dibacanya. Baik, terakhir yang ketiga, Al-Qur'an ditinjau dari sisi bahasa, gitu ya. Nah, di sini di alinea bawahnya Al-Qur'anu pilugoti, Al-Qur'an menurut bahasa yaitu bimakna qiraah. Kurang lebih ya maknanya itu al-qiraah, bacaan. Wa minhu qaulu ta'ala, dan hal itu ya bersandar atau berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi, maka ikutilah qur'anahu, bacaannya itu, gitu. Jadi katanya Al-Qur'an secara bahasa itu maknanya al-qiraah, bacaan. Dasarnya, alasannya itu berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 18 gitu, yang bunyinya fa idza qara'nahu, apabila kami, kata Allah, selesai membacakannya, membacakannya melalui malaikat Jibril itu, fattabi qur'ana. Selanjutnya fattabi, ikutilah qur'anahu. Nah, itu ya, qur'anan. Ya, atau qur'anahu, bacaannya itu. Wal makna fa idza qara'nahu, dan arti kalimat qara'nahu, apabila kami membacakannya, maksudnya adalah bilisani Jibril, yaitu maksudnya ya lisan malaikat Jibril. Fattabi qur'anah. Lalu makna arti kalimat fattabi qur'anah itu qiraatuhu, yaitu bacaannya. Nah, itu. Baik, jadi dalam definisinya di sini ya Al-Qur'an katanya kurang lebih tadi ya, gitu. Jadi kesimpulannya atau ringkasnya, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, gitu ya, dan secara mutawatir, kemudian juga tertulis sekarang dalam mushaf. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nisa, surat Anas. Secara bahasa tadi ya, secara bahasa maknanya kurang lebih bacaan, begitu. Baik, jadi nanti kita akan bahas juga ya tentang nama-nama lain Al-Qur'an, kemudian juga tentang mukjizat-mukjizat Al-Qur'an. Ini ya kita akan membahas dalam pelajaran Ulumul Qur'an itu. Baik, untuk pertemuan pertama sebagai pengenalan untuk kelas 10 ya terkait dengan Ulumul Qur'an, ya kita batasi terlebih dahulu berkenaan dengan ya definisi tentang Al-Qur'an. Baik, silakan nanti dibaca-baca lagi, diulang lagi definisinya ya, kemudian pahami, dan jika memang ada yang tidak dipahami ya bisa nanti ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian terlebih dahulu pertemuan hari ini. Ya, semoga kalian tetap ya sehat dan juga tetap